Menurut instruksi mereka, mereka harus mengendalikan keluarga Sam untuk memaksa Sam patuh. Para pembunuh yang telah selesai memeriksa lantai bawah, anak itu ingin menelepon polisi, tetapi menyadari bahwa telepon genggamnya tertinggal di lantai bawah. Untungnya, ia menemukan telepon lama di bawah tempat tidur dan bersiap untuk diam-diam menelepon polisi. Hanya 1 jam tersisa hingga pesawat mendarat. Menteri Dalam Negeri di bawah tekanan mengumumkan pembebasan 2 terpidana. Namun, ini hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Pemerintah Inggris tidak berniat membiarkan para penjahat pergi begitu saja. Begitu pesawat mendarat dengan aman, mereka akan segera mengerahkan pasukan polisi untuk menangkap kembali mereka. Setelah menerima instruksi, penjara tidak hanya membebaskan Edgar dan JN, tetapi juga memberi mereka mobil dan telepon yang tidak bisa dilacak. Kedua terpidana itu masuk ke dalam mobil dan dengan terang-terangan memperingatkan polisi agar tidak mengikuti atau mereka akan membunuh penumpang di pesawat. Tentu saja polisi tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka sudah memasang alat pelacak di mobil dan telepon para penjahat. Menghadapi krisis ini, Daniel sekali lagi diberi tanggung jawab untuk operasi pelacakan. Semua staf di pusat darurat fokus pada layar pengawasan, memantau setiap gerakan para penjahat. Lalu datang laporan dari Daniel. Ia telah menemukan bahwa rute yang dipilih oleh para terpidana menuju langsung ke bandara kecil di Inggris Selatan. Ia menduga bahwa mereka berniat menaiki pesawat pribadi dan melarikan diri dari negara. Pusat darurat segera memberitahu pengendalian lalu lintas udara untuk mengawasi ketat. Pada saat itu, di atas penerbangan, pemimpin pembajak Stuart menerima pesan teks yang berisi instruksi untuk segera menyingkirkan salah satu penumpang dan mengirim foto mayatnya ke organisasi. Stuart tidak bisa tidak melirik pramugari di sampingnya. Sam merasakan ada sesuatu yang salah dan bangkit untuk memeriksa. Ia menemukan Stuart sedang bersiap untuk mencekik pramugari itu. Sam campur tangan dengan keras. Stuart berargumen bahwa ia tidak punya pilihan. Ia harus menjalankan instruksi tanpa syarat. Lalu Sam punya ide. Saat kekerasan pertama kali pecah, salah satu penumpang ditembak mati oleh Stuart. Mayatnya masih tergeletak di kamar kecil. Mendapat pencerahan seketika, Stuart melepaskan pramugari itu dan kemudian memerintahkan Sam untuk pergi ke kamar kecil dan membantu mengambil gambar mayat itu. Tidak lama kemudian, foto penumpang yang sudah meninggal dikirim ke telepon Edgar. Ia meneruskan gambar itu ke Daniel dengan pesan yang mengatakan bahwa inilah yang terjadi pada mereka yang tidak mematuhi. Daniel mengerti peringatan Edgar. Ia menepi ke pinggir jalan dan mengirim gambar penumpang yang terbunuh itu ke pusat darurat. Semua orang di sana bergidik. Tampaknya mereka telah meremehkan sejauh mana menakutkannya kedua penjahat tersebut. Adegan beralih kembali ke pesawat, di mana Sam kembali ke kursinya masih terguncang oleh kejadian-kejadian baru-baru ini. Dia memberitahu Hugo bahwa organisasi kriminal Stuart telah mulai bergerak. Mengingat perintah-perintah seperti itu telah dikeluarkan, sulit menjamin tidak akan ada perintah kedua atau ketiga yang berpotensi menyebabkan lebih banyak penumpang tak bersalah kehilangan nyawa. Sam merasa bahwa kekuatan para pembajak kini telah melemah dan kohesi mereka berkurang. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemberontakan lagi. Namun, bagaimana cara mereka menyampaikan ide ini kepada penumpang lain di pesawat? Sam memiliki ide. Pertama, dia meminta Hugo untuk mengambil gunting dari sakunya yang dia dapatkan dari kotak P3. Kemudian dia meminta Hugo untuk memotong pita plastik di pergelangan tangannya. Karena pita itu sangat kokoh, usaha Hugo untuk memotongnya membuat keributan. Stewart datang mendengar suara itu, melihat sekilas pita di pergelangan tangan Sam yang tampak utuh, dan kemudian pada Hugo yang terlihat normal. Setelah Stewart pergi, ternyata Sam telah berhasil memotong pita itu sebelum Stewart tiba. Saat Sam berpikir bagaimana cara memberitahu semua penumpang untuk bersatu dalam perlawanan, dia melihat slogan iklan di karton susu milik seorang penumpang wanita yang berbunyi,
get ready to shake things up. Sam dengan tegas mengambil karton susu itu dan melingkari slogan itu. Lalu dia mulai mengedarkannya ke semua orang. Setelah melewati tangan demi tangan, karton susu itu dengan cepat berpindah dari kelas 1 ke kelas ekonomi. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Kini dengan hanya 4 pembajak yang tersisa, jika 200 penumpang bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan para pembajak. Setelah melihat pesan berkode itu, para penumpang mulai membuat senjata untuk perlawanan. Gantungan baju, peniti, dan benda lain yang tersedia bisa menjadi alat untuk meraih kemenangan. Berbeda dengan para penumpang yang dipenuhi dengan emosi yang semakin meningkat. Pusat darurat di darat tiba-tiba dihadapkan pada dilema setelah mengetahui bahwa satu penumpang telah menjadi korban. Pertanyaannya adalah apakah akan terus melacak 2 penjahat tersebut. Jika mereka terus mengejar, lebih banyak penumpang mungkin akan terluka. Tetapi jika mereka membiarkan kedua penjahat itu pergi, akan sulit membawa mereka ke pengadilan setelah mereka melarikan diri ke luar negeri. Sekretaris Dalam Negeri tidak bersedia membiarkan 2 penjahat itu lolos. Dia sengaja mengatur kecelakaan lalu lintas di rute pelarian. Daniel berusaha keras menjelaskan bahwa itu hanya insiden kecelakaan dan bukan trik polisi, tetapi Edgar tidak mau mendengarkan. Dia memperingatkan Daniel bahwa kegagalan polisi untuk menepati janji telah melampaui batasnya dan segera mereka akan membayar harganya. Setelah menutup telepon, Edgar mengemudikan mobil ke jalan kecil yang dikelilingi pepohonan lebat, di mana pergerakan mobil sulit dilacak di peta, dan bahkan drone pun akan kesulitan menangkap gambar real time. Staf pusat darurat memperhatikan layar dengan cermat, takut membiarkan penjahat lolos. Mobil penjahat menuju bandara pribadi. Tidak lama kemudian, Daniel menerima panggilan lain dari Edgar yang dengan sombong memberitahunya bahwa dia akan segera menerima foto lain di ponselnya. Selama polisi menolak bekerja sama, lebih banyak penumpang di pesawat akan mati. Setelah panggilan itu, Daniel segera melaporkan situasi tersebut ke pusat darurat. Sekretaris Dalam Negeri tidak setuju untuk mencabut perintah dan bersumpah untuk menangkap kedua penjahat itu. Pernyataannya menyebabkan ketidakpuasan dari Menteri Luar Negeri yang percaya bahwa mereka tidak bisa hanya menyaksikan warga negara mati di ujung senjata. Di pesawat, Stewart menerima pesan teks lain dari Edgar. Pesan itu menuntut agar dia membunuh penumpang lain dalam waktu 5 menit dan kemudian mengirim foto. Sam memperhatikan perubahan ekspresi Stewart. Melihat Stewart memeriksa jumlah peluru, Sam semakin yakin bahwa putaran kedua pembunuhan akan dimulai. Untungnya, pesan di karton susu telah memberitahu sebagian besar penumpang. Saat karton itu akan diserahkan ke baris terakhir, salah satu pembajak melihat ada yang tidak beres. Dia merebut karton susu dan melihat slogan yang dilingkari. Marah karena ada yang merencanakan di bawah pengawasannya, dia menyerahkan karton susu itu kepada Stewart. Stewart tiba-tiba teringat melihat Hugo dengan pena di mulutnya, yang pasti yang melingkari slogan di karton itu. Stewart marah dan memerintahkannya untuk membaca perintah Edgar dengan lantang. Saat Hugo tergagap ketakutan, Sam maju dan mengklaim bahwa itu semua idenya. Dan jika seseorang harus dibunuh, itu harus dia. Stewart menatapnya dengan marah, siap menarik pelatuk. Ketika pramugari berlari memohon untuk nyawa Sam, mengingatkan bahwa Sam pernah menyelamatkan saudara Stewart. Saat itu Stewart berada di ambang kehancuran, berteriak siapa yang harus dia bunuh selanjutnya. Semua penumpang saling memandang, terlalu takut untuk bersuara. Pusat darurat di darat menerima pesan dari garis depan bahwa semua personel bersenjata sudah dalam posisi dan siap bertindak. Begitu mobil yang membawa kedua buronan muncul, mereka bisa mulai operasi penangkapan. Sekretaris Dalam Negeri tampak puas, tetapi detik berikutnya, dia diberitahu bahwa 2 individu di dalam mobil bukanlah buronan yang melarikan diri. Mereka telah tertipu oleh taktik pengalihan. Ternyata Edgar dan John diam-diam menghentikan mobil di tengah hutan dan bertukar tempat dengan 2 pengalih. Setelah pertukaran yang berhasil, Edgar mengambil ponselnya, mengeluarkan perintah untuk memulai operasi.
dan pergi dengan penuh gaya. Di pesawat, steward terus mencari korban berikutnya dengan senjata di tangan. Para penumpang tidak berani bersuara. Tiba-tiba Sam menerjang steward dari belakang. Para penumpang lain juga gelisah. Saat kapten sedang bersiap memasuki kokpit, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita parubaya, dia menembak dan membunuh kapten, lalu mengunci dirinya di kokpit. Semua orang menatap tak percaya, bertanya-tanya tentang latar belakang wanita itu dan apa yang dia rencanakan. Beralih ke anak Sam, dia memanfaatkan para penyusup yang turun ke bawah dan berhasil mencapai ruang penyimpanan. Setelah menyambungkan kabel telepon, dia segera memberitahu polisi. Para penyusup menyalakan TV, dan berita sedang menyiarkan situasi berbahaya dari penerbangan tersebut mengguncang seluruh kota. Insiden itu telah dikenal luas oleh semua orang, dan inilah tujuan utama dari organisasi kriminal di balik pembajakan ini. Para jurnalis yang membesar-besarkan insiden itu juga adalah orang-orang mereka. Selama pembajakan tetap menjadi sorotan, harga saham maskapai akan sangat terpengaruh. Di pesawat, semua penumpang masih terkejut dengan kejadian terbaru. Sam bertanya kepada steward, siapa wanita berbaju putih itu? Steward terlihat bingung karena dia juga tidak mengenalnya dan tidak tahu apa yang wanita itu rencanakan. Melihat situasinya yang tidak lagi mendukung, steward menyerahkan senjatanya kepada Sam. Penumpang yang telah menjatuhkan pembajak tua mengambil pistol dari tangannya dan mendekati steward dengan marah. Namun, ketika peluru ditembakkan, Sam menjelaskan bahwa tidak semua peluru pembajak adalah asli. Sebagian besar hanyalah peluru hampa. Masalah paling mendesak adalah menentukan identitas wanita itu dan tujuannya. Sam mengangkat telepon untuk mencoba berkomunikasi dengannya di kokpit. Namun, wanita itu menolak untuk berbicara dan telah mematikan autopilot pesawat, mengatur ketinggian menjadi 1 km dan tujuan ke pusat kota London. Jelas bahwa tujuannya adalah menabrakkan pesawat di jantung kota London. Sementara itu, pusat komando di darat memperhatikan pesawat berbelok ke arah pusat kota London. Semua orang terkejut. Seorang analis menyimpulkan tujuan sebenarnya dari pembajakan ini. Selain melepaskan 2 penjahat, organisasi kriminal juga ingin menjatuhkan harga saham maskapai dan mendapat untung dari itu, seperti yang terlihat dari harga saham yang anjlok sejak pagi itu. Untuk menghindari korban jiwa yang lebih besar, Menteri Dalam Negeri mengirimkan 2 jet militer untuk mengikuti pesawat yang dibajak. Jika ada sesuatu yang mencurigakan terdeteksi, mereka siap menembaknya segera. Mereka berpikir bahwa jika pesawat menabrak pusat kota London, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Daripada membiarkan pesawat terbang menuju pusat kota, mereka lebih memilih menembaknya saat masih berada di atas laut. Menteri Luar Negeri jelas tidak setuju dengan keputusan ini, percaya bahwa sampai saat terakhir, selalu ada peluang untuk membalikan keadaan. Kembali ke pesawat, Sam masih mencoba menjalin kontak dengan wanita di kokpit mencari titik terang, tetapi wanita yang tidak sabar itu merobek kabel telepon, tidak memberi Sam kesempatan. Sementara itu, dia terus melihat layar pesan di ponselnya, seolah-olah menunggu instruksi tertentu. Sementara itu, Alice menerima telepon dari Sam. Dia dan penumpang serta pembajak di pesawat melihat jet militer di luar jendela dan ingin tahu niat pemerintah mengirimkan 2 jet tempur. Sebelum Sam selesai berbicara, Alice dengan cemas meminta berbicara dengan kapten. Awalnya Sam enggan mengungkapkan bahwa kapten telah ditembak dan berbohong mengatakan kapten terluka. Alice segera menjadi marah, cemas jika kapten terluka. Siapa yang mengendalikan pesawat dan mengubah arah? Setelah ragu-ragu, Sam akhirnya mengungkapkan kebenaran. Setelah mengetahui bahwa kokpit diduduki oleh seseorang yang tidak dikenal,
tekad Menteri Dalam Negeri untuk menembak jatuh pesawat semakin kuat. Dia menelepon Perdana Menteri untuk meminta persetujuan akhir. Melihat ini, Menteri Luar Negeri merebut telepon, menyatakan bahwa dia tidak dapat menerima pendekatan seperti itu. 200 penumpang di pesawat adalah warga negara Inggris, masing-masing dengan hak untuk hidup. Jika pesawat tidak mengubah arah dan terus menuju pusat kota London, Menteri Luar Negeri memulai evakuasi darurat untuk mencegah korban massal. Dia menekankan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh atas operasi tersebut. Permohonannya yang penuh semangat akhirnya meyakinkan Perdana Menteri. Jet tempur yang menargetkan pesawat dan dengan cepat mundur. Sementara itu, Alice terus menelepon Sam, berharap dia bisa melakukan segalanya. Pada saat itu, pria yang hampir ketinggalan penerbangan karena terlambat, seperti yang ditunjukkan di awal, buru-buru datang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pedagang dari bursa efek. Sindikat kriminal di balik pembajakan ini sebelumnya telah menyandera keluarganya dan mengancamnya untuk membawa sejumlah senjata ke pesawat. Sekarang dia curiga bahwa wanita itu berada dalam situasi serupa, dipaksa oleh organisasi kriminal untuk mengikuti perintah mereka. Selain itu, pria itu terus menjelaskan bahwa semuanya akan berakhir setelah pesawat mencapai wilayah udara London dan organisasi kriminal memperoleh cukup uang. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya tidak ada tanda-tanda perbaikan dan sepertinya keserakahan organisasi kriminal belum terpuaskan. Kecurigaannya benar. Di sebuah tempat rongsokan di pedesaan Inggris, 2 narapidana yang melarikan diri mengawasi harga saham maskapai yang terus anjlok di layar ponsel mereka. John mendesak Edgar untuk mengirim pesan kepada wanita di pesawat dan mendaratkan pesawat di bandara agar mereka bisa melarikan diri. Tetapi saat ini Edgar dibutakan oleh prospek uang. Dia telah melupakan rencana awalnya, berpikir bahwa jika dia membiarkan pesawat jatuh di jantung kota London, kekayaannya akan tak terukur. John merasa bahwa Edgar telah kehilangan akal sehatnya dalam mengejar uang. John memutuskan untuk menembaknya. Setelah Edgar tewas, wanita di pesawat tidak lagi memiliki sumber instruksi. Dia terus mengirim pesan ke ponsel Edgar, menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi tidak ada balasan sama sekali. Kondisi mental wanita itu juga runtuh, dan dia siap membiarkan pesawat jatuh ke jantung kota London. Pramugari mulai mendistribusikan ponsel yang disita dari para pembajak. Para penumpang di pesawat tampaknya merasakan hidup mereka mendekati akhir. Kepada penumpang yang mulai menyampaikan pemikiran dan perasaan terakhir mereka kepada orang-orang tercinta. Beberapa penumpang yang berani tidak mau berdiam diri dalam menghadapi bahaya. Mereka menyerbu pintu kokpit, mencoba memaksanya terbuka. Pintu kokpit terbuat dari aluminium alloy, sangat kokoh, dan tidak bisa ditembus oleh kekuatan kasar. Sam datang dengan ide karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan suara. Mereka bisa menulis apa yang ingin mereka katakan dan menampilkannya di depan kamera. Sam memukul titik lemah dengan mengajukan pertanyaan tentang keluarga wanita itu. Mungkin seorang putri yang tidak ingin ibunya mengambil risiko nyawa memikirkan putrinya. Wanita itu tersentuh. Dia menyambungkan kembali saluran telepon. Ini memberi Sam kesempatan untuk berbicara. Setelah pembicaraan yang tulus, dia akhirnya berhasil meyakinkan wanita itu. Dia belajar tentang tugas yang diberikan padanya oleh sindikat kriminal. Begitu mereka mendapatkan uang, mereka akan mengirim pesan dan pesawat akan mendarat di bandara London. Jika tidak ada pesan yang diterima, dia harus menabrakkan pesawat ke pusat kota London. Sam terus mendesak wanita itu untuk tidak bertindak gegabah, menekankan bahwa menyelamatkan nyawanya sendiri adalah satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan menyelamatkan anaknya. Akhirnya wanita itu setuju untuk membiarkan Sam masuk ke kokpit sendirian untuk membantunya mendaratkan pesawat. Begitu masuk ke kokpit, Sam melihat bahwa pesawat hanya beberapa ratus meter dari tanah. Pusat darurat telah mengevakuasi sebagian besar warga, mempersiapkan yang terburuk.
Tiba-tiba Alice dari pusat komando menerima panggilan dari Sam. Dia melaporkan bahwa dia telah berhasil masuk ke kokpit, tetapi karena belokan melalui Hongaria, pesawat hampir kehabisan bahan bakar. Dia mendesak Alice untuk mengatur kontak dengan bandara terdekat untuk membantu pendaratan darurat. Dengan informasi penting ini, Alice menghubungi bandara kecil dalam jarak 3 km. Dengan air mata, wanita itu meminta pemerintah Inggris untuk mengampuni kejahatannya dan menyelamatkan anaknya. Menteri Dalam Negeri menyetujui semua permintaannya. Di dalam pusat komando, semua orang cemas, berdoa untuk nyawa 200 penumpang. Mereka berharap untuk keajaiban. Mobil pemadam kebakaran dan ambulans berlomba ke lokasi. Untungnya semua penumpang selamat. Angkatan bersenjata juga menangkap para pembajak. Sam yang heroik melangkah keluar dari pintu kabin, menghirup udara segar. Krisis akhirnya teratasi. Tepuk tangan bergemuruh di pusat komando, dan semua orang memberikan jempol. Dan ya, film pun tamat.